Halo guys, di sini saya akan membuat video tentang komunikasi farmasi mengenai penggunaan krim pemutih wajah dan bahayanya bagi kesehatan di lingkungan masyarakat di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya Mbak. Iya. Saya Haris Mariskiana, mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen di Politeknik untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan krim pemutih wajah dan bahayanya bagi kesehatan. Untuk itu, saya meminta izin kepada Mbak siapa? Mbak Tiwi. Ya, kepada Mbak Tiwi untuk memberikan sedikit penyuluhan atau pemberitahuan lah Mbak tentang penggunaan krim pemutih wajah bagi kesehatan dan bahayanya juga bagi kesehatan itu gimana. Untuk itu saya langsung menjelaskan aja ya Mbak. Iya, benar. Jadi krim pemutih itu merupakan salah satu kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia atau bahan tambahan yang lainnya yang mempunyai khasiat untuk memucatkan noda hitam pada kulit Mbak gitu. Jadi biasanya kalau krim yang aman atau mengandung BPOM itu biasanya efeknya tuh jangka lama loh Mbak, jadi nggak langsung putih. Jadi kayak nggak langsung putih. Iya, jadi membutuhkan waktu yang lama gitu. Tapi kalau misalkan krim-krim yang nggak ber-BPOM atau mengandung merkuri itu kan biasanya langsung kan efeknya langsung gitu. Nah biasanya juga kalau krim yang mengandung merkuri itu menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalkan nggak memakai timbul jerawat atau kulit berubah seperti semula kayak gitu. Nah, terus krim pemutih wajah tuh di masyarakat kan jenisnya banyak ya Mbak. Ada yang Wardah, Pond's, dan juga ada yang lainnya juga. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa wanita tuh pengen banget lah Mbak menggunakan krim pemutih gitu ya. Iya. Jadi yang pertama itu karena kebutuhan Mbak. Jadi tidak bisa dipungkiri ya Mbak, di masyarakat tuh sekarang krim pemutih wajah itu bisa menjadikan harus pakai gitu lah Mbak ya. Karena udah kebutuhan kebutuhan kita. Iya. sehari-hari. Apalagi ditambah sekarang tampil cantik tuh pengen lah setiap hari gitu ya Mbak. Setiap orang pengen cantik, bersih. cantik bersih gitu. Apalagi kan namanya juga warga negara, jadi kulitnya warnanya beda-beda. Ada yang putih, bahkan udah putih pengen putih lagi ya Mbak gitu. Ada yang coklat tapi pengen putih gitu. Dan ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan krim pemutih bagi kesehatan. Jadi asal beli aja lah, yang penting murah, efeknya cepet gitu. Terus yang kedua tuh biasanya tentang lingkungan. Lingkungan itu sangat membawa pengaruh besar untuk menggunakan krim pemutih. Jadi biasanya tuh ada masyarakat yang sekelompok orang tuh misalkan kalau nggak pakai krim pemutih berarti bukan golongan kita gitu kan. Kebanyakan juga begitu Mbak. Jadi otomatis kalau kita mau bergabung sama kelompok tersebut tuh harus ikut pakai krim gitu. Harus memakai krim pemutih itu juga. Terus yang ketiga ada media Mbak. Jadi kan sekarang banyak iklan-iklan tuh di TV, koran tentang krim-krim pemutih. Apalagi agar terlihat makin putih dan awet muda ya Mbak. Dengan adanya produk media tuh jadi menarik pembeli atau konsumen itu lebih gampang ya Mbak. Apalagi untuk ingin membeli produk tersebut ya Mbak. Terus penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung merkuri itu dapat menimbulkan bintik hitam, terus iritasi kulit, alergi, bahkan sampai mual muntah gitu loh Mbak. Iya bahaya. Terus sampai diare, bahkan lebih parahnya sampai ke kerusakan ginjal Mbak. Jadi menggunakan krim merkuri terus menerus tuh bukan hanya merusak kulit tapi sampai ke ginjal juga bisa. Terus jadi begitu Mbak seputar penjelasan tentang krim pemutih dan bahayanya. Oh gitu. Terus aku kan ini pakai krim. Aku memang pakai krim sih, dan krimnya aku tuh ada krim siang dan krim malam. Nah, aku mau nanya nih, krim malamnya aku ini kan harus disimpan dalam kulkas.
itu gimana ya, kenapa maksudnya ya gimana gitu. Oh, jadi gini Mbak, ada beberapa krim yang ber-PPOM itu ya, terutama krim malam itu memang disimpannya harus di dalam kulkas, karena dengan menyimpan di dalam kulkas tersebut kesegaran dan kebersihan krim itu tetap terjaga loh Mbak, lebih terjaga gitu. Terus sehingga diharapkan hasil yang dihasilkan pun lebih optimal. Beberapa krim memang bisa berubah komposisinya apabila didiamkan dalam waktu lama Mbak. Jadi kalau misalkan nggak disimpan di dalam kulkas tuh bisa berubah warna, kadang bisa berubah menjadi warna agak kehitaman gitulah. Emang sih sekarang kan banyak ya beredar kayak krim-krim ini apa yang cepet bikin putih kayak gitu, jadi orang belilah gitu biar cepet putih gitu kan. Makanya aku kadang suka ngeri ya gitu kan, pakainya ini bener nggak ya buat PPOM nggak ya gitu. Tapi kalau misalkan Mbaknya pengen uji ber-PPOM enggak, udah pernah nyoba aplikasinya belum Mbak? Kalau nyoba di aplikasi kayak ngecek di Google kan ada ya sekarang ya, terus kayak aku sih yang sekarang yang aku pakai, aku kayak nyoba gitu, aku kayak ada di kotaknya kan ada tulisan BPOM-nya, jadinya aku masukin, aku cek ternyata memang ber-BPOM, cuma kan apa namanya, kenapa kok harus dimasukin ke kulkas yang malam gitu loh. Aku sekalian banyak minuman, jadi sekalian aku tanyakan. Ya seperti yang tadi saya jelaskan gitu loh Mbak. Jadi kenapa sih krim malam tuh harus disimpan di dalam kulkas? Karena biar isinya tuh tetap optimal dan lebih terjaga gitu. Terus juga Mbaknya udah ngecek di aplikasi itu ya. Sudah sih. Jadi kemungkinan besar aman lah karena sudah ber-PPOM juga. Mbaknya kira-kira Mbak udah pakai lama krim tersebut? Pakai krim sih kayak udah 2 tahun gitu sih, apa yang aku pakai sekarang. Jadi kayak baru 2 tahun dan ya gini, mungkin karena sudah ber-PPOM kali ya, jadi kayak kurang gitu, maksudnya nggak cepet efeknya lama gitu. Mungkin karena ini ya bagusnya karena sudah ber-PPOM gitu, jadinya lama ya. Iya, Ya, tapi nggak muncul apa itu? Kayak efek sampingnya ya, efek efek sampingnya selama pemakaian sih kayak nggak ada sih, cuma kayak jerawat pas lagi kayak low head gitu doang. Kayak yang lain kayak kemerahan apa gimana nggak sih, kayak Berarti nggak ada masalah yang timbul yang lainnya gitu ya Mbak? Jadi berarti kalau krim yang berbahaya itu yang mengandung merkuri, cirinya seperti apa Mbak? Biar aku bisa membedakan. Oh iya, jadi ciri-ciri krim yang berbahaya atau yang bermerkuri itu biasanya yang pertama itu warnanya lebih mengkilat loh Mbak. Terus tidak terdapat izin PPOM di kemasannya, terus tidak tercampur rata, terus lengket, baunya juga menyengat, dan kalau dipakai tuh ketika terkena matahari itu panas gitu loh Mbak. Efeknya juga sangat cepat dan dapat menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi nanti kalau nggak pakai dia ini lagi ya, balik lagi seperti semula. Oh, jadi Mbaknya kayak dapat tugas dari dosen datengin setiap rumah atau acak nyari rumahnya? Jadi dari kami sendiri mendapatkan tugas dari dosen untuk memberikan penyuluhan tuh nggak semua rumah, jadi beberapa rumah aja secara acak diambil gitu datanya. Dan kebetulan saya sendiri dapatnya di desa ini. Mungkin itu aja ya Mbak tentang penyuluhan tentang penggunaan krim wajah dan bahayanya bagi kesehatan. Terima kasih. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya.